Tapi pendukung poligami nggak? Inilah. Jadi siap-siap ya. Siap-siap. Kalau sekarang nggak gerak tapi tangannya pegangan kenceng. Saya coba jawab secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Dan harus dengan prinsip kejujuran. Kejujuran. Oke. Saya cenderung menganggap poligami itu seperti pintu darurat di pesawat. Dia tidak boleh ditutup paten, tapi tidak boleh dibuka seenaknya. Kalau ditutup paten, berarti kita menentang apa yang telah Tuhan gariskan kepada kita sebagai seorang muslim, yang itu ada dalam Al-Quran, terlepas dari perbedaan penafsirannya. Tapi kalau dibuka juga seenaknya, itu enggak. Jadi bagi saya, hanya orang yang bisa berlaku adil dan kemudian menjamin dirinya tidak akan menyakiti siapa-siapa yang diperbolehkan untuk itu, dan asasnya bukan nafsu. Jadi tapi juga saya nggak berani bilang, oh pintu poligami itu ditutup. Enggak, karena saya meyakini itu sebagai sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Teman saya, kan Habib malah berdakwahnya lewat sosmed. Iya. Teman saya ada beberapa yang kata hijrah ya. Iya. Nah sekarang dia malah matiin semua sosmednya. Karena menurut paham yang dia dapatkan adalah misalnya tidak bermain sosmed, tidak lagi dengerin musik gitu. Nah ini bagi saya media sosial itu ya alat yang bebas nilai, tergantung bagaimana kita menggunakannya kan. Tapi bahwa kita harus sedikit membatasi dengan media sosial, iya. Saya rasa ya, asalkan dia bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia mengambil posisi itu, fine-fine aja. Misalnya soal musik, karena kita diajarkan dalam Islam bahwa terkait hal-hal yang sifatnya khilafiyah, terjadi perbedaan di antara para ulama, kamu itu jangan mempatenkan seolah-olah, oh kalau musik kamu halalkan berarti kamu itu bermasalah. Enggak, silakan. Dan bagi saya musik yang haram itu adalah suara sendok dan garpu seseorang tapi tetangganya kelaparan. Bagi saya kadang musik itu membantu dakwah, memberi rasa. Kalau ini gimana, Bib? Senior kita, penyair kita, Taufik Ismail, mengatakan bahwa tinju itu haram. Mukul kepala itu. Iya. Menurut Habib, olahraga tinju itu haram atau halal? Bagaimana kemudian kita memitigasi itu akhirnya? Tapi bahwa semua olahraga punya resiko itu kan iya, Mbah. Tinggal kemudian bagaimana seiring dengan perkembangan zaman memastikan semuanya baik-baik saja. Dan yang saya gak suka, dalam semua olahraga termasuk bola, itu terjadi pergeseran dari yang dulunya keindahan bergeser menuju kemenangan dan bahkan bergeser menuju perjudian. Nah itu begitu juga tinju. Kalau sebagai satu keindahan olahraga fine-fine aja, tapi jangan digeser nih. Oke, terima kasih. Sedikit saja kesempatan Ibob yang overthinking. Saya singkat saja, Bib. Bagaimana dengan teman-teman saya yang menyarankan nanti aja tobatnya pas udah tua? Saya punya bayangan bahwa masa lalu itu milik sejarah, masa depan itu milik Tuhan. Yang milik kita itu detik ini, kita gak bisa memastikan bahwa oh nanti aja tobatnya. Nanti itu bukan milik kita, itu milik Tuhan gitu. Kenapa Anda sok-sokan sekali seolah-olah Anda akan hidup sampai nanti gitu. Orang yang membayangkan, tobatnya nanti aja, itu sombong sekali, seolah-olah dia tahu bahwa umurnya dia akan sampai. Padahal sepersekian detik setelah dia ngomong gitu belum tentu dia masih hidup gitu. Jadi kalau tobat harus sekarang juga gitu ya, Bib? Iya, satu hal yang harus disegerakan karena memang kita nggak punya kuasa akan waktu. Yuk kita segera bertobat, teman-teman.